Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dengan judul Inspirasi Al-Quran Melestarikan Alam Menjaga Kehidupan. Nah, masih ingat? Nah, krisis lingkungan dan solusi spiritual, yaitu dunia menghadapi krisis lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang meluas. Tantangan ini menuntut respon global yang komprehensif. Tidak hanya dari sisi sains dan teknologi, tetapi juga di dimensi etika dan spiritual. Dalam konteks ini, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menawarkan panduan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, ajaran-ajaran mendorong kesadaran tanggung jawab dan tindakan nyata untuk melestarikan lingkungan, menjadikan sumber solusi spiritual yang relevan di tengah krisis modern. Al-Quran sebagai pedoman hidup dan alam semesta. Al-Quran bukan sekadar buku hukum atau sejarah. Ia adalah petunjuk komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi manusia dengan alam semesta. Ayat-ayatnya seringkali menunjukkan pada fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatullah yang mendorong refleksi dan penghargaan. Nah, pandangan dunia Qurani menempatkan alam sebagai ciptaan Allah yang sempurna, yang patut dipelihara dan dihormati. Pemahaman ini menjadi dasar bagi etika lingkungan Islam yang menolak eksploitasi berlebihan dan mendorong keberlanjutan. Nah, peran sentral manusia itu ada 3. Konsep khalifah, manusia sebagai penjaga bumi, dan Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, wakil atau pengelola di bumi. Kedudukan ini bukan hak istimewa untuk mendominasi, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab penuh terhadap semua ciptaan Allah. Yang kedua, amanah dan akuntabilitas. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk mengelola bumi dengan adil dan bijaksana, bukan untuk merusaknya. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat atas apa yang telah mereka lakukan terhadap alam. Nah, yang ketiga, beramal saleh. Beramal saleh itu tindakan melestarikan lingkungan dipandang sebagai bagian dari amal saleh, perbuatan baik yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini mengubah pelestarian lingkungan dari sekadar kewajiban moral dan menjadi ibadah. Nah, ayat-ayat tentang keseimbangan yaitu mizan dan keberagaman ciptaan Allah. Yang pertama di sini, dan dia telah meninggikan langit dan dia telah meletakkan mizan, neraca keadilan, agar kamu jangan merusak keseimbangan, yaitu dari Al-Quran. Ini arti dari Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Dan yang kedua artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Ayat ini menekankan prinsip fundamental keseimbangan alam mizan yang diciptakan oleh Allah. Setiap komponen alam memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dan manusia diperingatkan untuk tidak mengganggu keseimbangan tersebut. Selain itu, Al-Quran juga menyoroti keanekaragaman ciptaan sebagai bukti kekuasaan dan keagungan Allah, menyeru manusia untuk menghargai dan melindunginya.
Selanjutnya, pentingnya menjaga air, tumbuhan, hewan, dan anugerah ilahi. Nah, ada 3 air sebagai sumber kehidupan. Yang kedua tumbuhan dan pohon. Itu wajib kita jaga. Hewan dan keanekaragaman hayati lainnya. Itu wajib kita jaga. Tanggung jawab sosial dan kolektif umat Islam, umat Muslim dalam pelestarian alam. Nah, pelestarian alam dalam Islam bukanlah tugas individu semata, melainkan tanggung jawab kolektif fardu kifayah seluruh umat Muslim. Ini berarti bahwa jika sebagian Muslim telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada melaksanakannya, maka semua berdosa. Nah, ini ada 3 juga dari tanggung jawab sosial. Yang pertama, peran kemanusiaan. Peran komunitas. Komunitas ini yang mendorong untuk berorganisasi dan bekerja sama dalam proyek-proyek lingkungan seperti membersihkan sungai, menanam pohon, dan sebagainya. Yaitu mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian. Yang kedua, peran ulama dan pemimpin. Peran ulama ini dan pemimpin memiliki peran krusial dalam menyebarkan kesadaran lingkungan melalui khutbah ceramah dan fatwa. Mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku umat. Nah, yang ketiga, kolaborasi global. Semangat persaudaraan Islam juga mendorong kolaborasi lintas batas negara dalam menghadapi masalah lingkungan global, mengingat dampak krisis lingkungan tidak mengenal batas wilayah. Nah, aksi nyatanya yang mana? Implementasi nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi sampah dan daur ulang, yaitu praktik mengurangi menggunakan plastik, memilah sampah, dan mendaur ulang. Yang kedua, mendukung produk ramah lingkungan, memilih produk-produk tersebut secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, upaya melestarikan alam secara ekonomi. Dan yang ketiga, hemat penggunaan air dan energi, yaitu saat berwudu atau mandi serta mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan adalah manifestasi dari kesadaran akan anugerah Allah. Dan yang keempat, edukasi dan advokasi, yaitu menyebarkan kesadaran lingkungan kepada keluarga, teman, dan komunitas, serta berpartisipasi dalam kegiatan advokasi untuk kebijakan yang lebih baik. Nah, penutup, komitmen bersama menuju bumi yang lestari, yaitu melestarikan alam adalah ibadah, amanah, dan wujud syukur atas karunia Allah, yaitu Al-Quran menyediakan kerangka etika dan spiritual yang kuat untuk membimbing umat manusia dalam menjaga bumi ini. Mari kita bersama-sama memperbarui komitmen kita sebagai khalifah di muka bumi ini, mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. Dengan aksi nyata dan kesadaran kolektif, kita dapat berkontribusi pada terciptanya bumi yang lestari dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, pelajaran hari ini cukup di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.